Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai uji hipotesis. Nah, kali ini saya akan bahas mengenai dua data, yaitu yang pertama data hasil nilai keterampilan berbicara siswa, yang kedua data nilai hasil belajar bahasa Indonesia. Nah, pertanyaannya itu ada dua. Pertama, menentukan hipotesis penelitian tersebut. Yang kedua, menguji hipotesis penelitian tersebut. Nah, kita akan bahas pertanyaan yang pertama, yaitu menentukan hipotesis penelitian tersebut. Jadi, hasilnya yaitu H0 tidak ada hubungan yang signifikan keterampilan berbicara siswa dengan hasil belajar bahasa Indonesia. H1 ada hubungan yang signifikan keterampilan berbicara siswa dengan hasil belajar bahasa Indonesia. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu menguji hipotesis penelitian tersebut. Nah, pertama kita harus mencari nilai XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, pertama kita harus mencari nilai X dan Y. Nah, dari dua data di tabel tersebut, X-nya adalah nilai dari total pada tabel yang pertama, dan Y-nya yaitu nilai dari hasil belajar pada tabel yang kedua. Setelah itu, kita cari nilai XY atau XKY. Maka rumusnya itu sama dengan klik sel, setelah itu klik bintang untuk sebagai lambang perkalian, kemudian klik sel Y. Maka hasil yang didapat yaitu 4620. Setelah kita kerjakan sampai ke bawah, sampai total atau banyaknya data yaitu 30 data. Setelah itu kita cari nilai X kuadrat. X kuadrat itu rumusnya sama dengan klik sel X, kemudian dipangkat duakan dan enter. Hasilnya 3600. Begitu juga sampai ke data ke-30 dan Y kuadrat juga begitu, sama seperti di nilai X kuadrat. Namun sel yang diklik yaitu pada sel Y. Setelah kita dapat semua nilai XY, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat, kita cari nilai total di masing-masing nilai. Caranya yaitu dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, di blok keseluruhan data yang ingin kita jumlahkan, kemudian klik enter dan akan hasilnya keluar, yaitu nilai pada X atau jumlah nilai X yaitu 1867 maksud saya. Jumlah nilai Y 2473, jumlah nilai XY yaitu 154.754, nilai X kuadrat yaitu 117.015, dan nilai Y kuadrat 205.333. Setelah kita dapat semua nilai, kita hitung, kita masuk ke rumus R. Nah, rumus R yaitu rumus korelasi Pearson. Rumusnya adalah sama dengan Pearson, atau kita langsung saja kita cari sama dengan kita blok nilai X, kemudian tekan tombol titik koma, kemudian kita blok nilai Y. Nah, hasilnya akan seperti ini, 0,7715. Atau
nilai atau rumus manual korelasi Pearson, yaitu N atau banyaknya data dikali jumlah XY dikurang jumlah X dikali jumlah Y per akar dari N dikali jumlah X kuadrat dikurang jumlah X dikuadratkan, kemudian dikali N dikali jumlah Y kuadrat dikurang jumlah Y kemudian dikuadratkan. Hasilnya sama seperti rumus Pearson yang kita kerjakan tadi, yaitu 0,771. Setelah kita dapat nilai R-nya, maka kita cari nilai T hitung. T hitung yaitu rumusnya R, nilai yang tadi, R dikali akar dari N dikurang 2 per akar dari 1 dikurang R kuadrat, maka akan dapat hasilnya 10,067. Setelah itu, setelah dapat nilai T hitung, kita cari nilai DF atau derajat kebebasannya, yaitu N dikurang 2, N sendiri yaitu banyaknya data. Data kita tadi ada 30, maka 30 dikurang 2 sama dengan 28. Setelah itu kita cari nilai T tabel. Berdasarkan tabel di mana alfanya dipakai 0,05 dan DF-nya 28, maka didapat T tabel yaitu 1,701. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Kesimpulan dari pengujian hipotesis data ini adalah karena T hitung yang nilainya 10,067 lebih besar dari T tabel yang nilainya 1,701, maka H0 ditolak. Sehingga ada hubungan yang signifikan keterampilan berbicara siswa dengan hasil belajar bahasa Indonesia. Sekian penjelasan saya mengenai uji hipotesis pada data kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga bisa memahami penjelasan saya. Terima kasih. Selamat